Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Akhirnya kita sudah mendapatkan kabar baik terkait peristiwa penemuan ada sosok perempuan yang bernama Rini Maria di usia 50 tahun yang dimasukkan ke dalam sebuah koper berwarna hitam yang ditemukan di area Kalimalang, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 25 April 2024 lalu. Akhirnya kemarin sudah kita ketahui bahwa pihak kepolisian dari Kapolres Cikarang Barat, Kompol Gurnal Patiran, itu jauh-jauh datang ke Palembang untuk melakukan penangkapan kepada pelaku. Pelakunya ini ternyata kan bukan orang jauh, terus juga terduga pelaku ini usianya ya masih terbilang muda ya, karena kan 29 tahun dan pelaku itu korbannya adalah 50 tahun, namanya Ahmad Arif R yang ditangkap di Palembang. Lantas ada beberapa dugaan sebelumnya, katanya kan apa jangan-jangan ini berhubungan dengan suami dari si korban karena ada proses menuju perpisahan. Ternyata ini semua dibantahkan dan hari ini kita akan bahas apa keterangan dari suami dari korban ganda permana yang secara hukum mereka masih terikat pernikahan, tetapi ya seperti kalian tahu beberapa statement dikatakan di awal mereka sedang dalam proses untuk berpisah sebenarnya. Well, ini ada beberapa keterangan, misalnya adalah yang disampaikan di media massa, ternyata kan ini si Ahmad Arif R itu terlihat di kamera CCTV di sebuah hotel. Hotelnya ini juga berada di kawasan Bandung, teman-teman. Dan di CCTV tersebut menunjukkan bahwa Arif, si pelaku, terus juga dengan korban, mereka sama-sama masuk ke dalam kamar hotel tersebut, dan masuknya ini mulai jam 9.51 WIB di hari Rabu 24 April 2024. Jadi waktu ditemukan kan tanggal 25 April, jadi satu hari sebelumnya. Terlihat juga di CCTV di luar, dari luar pintu kamar hotelnya pun terlihat bahwa si pelaku ini keluar dari kamar hotel di pukul 18.39 WIB di hari yang sama. Jadi malam-malam si pelaku itu keluar ngebuang koper warna hitam yang dia bawa tersebut, yang dugaannya adalah berisi dari Rini Mariadi, itu di kawasan area Kalimalang, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Ya, di tanggal 25 ditemukan, artinya kemungkinan besar kalau ini langsung dibuang, artinya dibuang itu di malam hari ya, tanggal 24 malamnya. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah motifnya apa? Karena kan hasil temuan juga ternyata ada uang 43 juta rupiah yang hilang dibawa sama si pelaku Ahmad Arif ini. Nah, profilnya ternyata si Ahmad Arif ini adalah rekan kerja dari korban Rini Mariadi. Kalau si Rini itu berperannya, profesinya di kantor mereka sama bekerja, dia sebagai seorang kasir. Dan uang itu adalah uang yang harusnya disetorkan di bank karena dia adalah sebagai seorang kasir. Sementara kalau si pelaku ini, Ahmad Arif, dia itu berperan sebagai seorang auditor. Nah, kalian juga nggak akan menyangka di hari Kamis atau satu hari setelah kejadian, karena kan ada keterangan dari Anjar Gumilar, sepupu dari korban, mengatakan bahwa waktu hari Rabu itu kami itu sebenarnya sudah panik mencari sepupu kami, sepupu saya katanya, Ibu Rini. Ibu Rini itu biasanya nggak pernah pulang sampai malam-malam, tapi karena sudah Rabu sampai malam belum ketahuan di mana, makanya kami cari-cari. Bahkan di hari Kamis kami itu juga datang ke kantornya Bu Rini, dan pada saat datang mereka itu ketemu sama si pelaku yang bernama Arif ini, dan Arif itu ngomong sama si Anjar, bilang pura-pura nanya, gimana Ibu Rini udah ketemu belum, di mana? Ya dijawabnya nggak tahu, tapi nggak nyangka ternyata dia adalah pelakunya. Lantas juga ada keterangan dari ganda permana, suami atau mantan suami ya, aku nggak tahu sih, tapi kayaknya kalau secara hukum mereka masih terikat pernikahan, tetapi dikatakan di awal-awal pemberitaan mereka sedang proses untuk menuju perceraian. Well, it's another story. Ada statement dari ganda permana yang mengatakan bahwa saya itu berterima kasih katanya kepada polisi. Kenapa? Karena sudah berhasil mengungkap kasus ini, which is itu juga harus kita apresiasi ya. Karena selain memang pengen tahu siapakah pelaku sebenarnya, ganda permana adalah sosok yang menurut dirinya itu banyak yang curiga ke dia. Banyak orang yang mencurigai bahwa saya adalah pelakunya atau bahkan terlibat dalam peristiwa ini. Ya, ada yang mengatakan bahwa
Ganda Permana pada saat menyampaikan ini dia tidak kelihatan yang ya kecewa dan sedih ada, tetapi mendominasi itu lebih karena kemarahan dan juga ada faktor rasanya kayak puas gitu. Bukan saya kan pelakunya, tetapi memang nggak bisa dipungkiri bahwa ada satu hal yang janggal, temuan juga yang disampaikan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Aris Syam Indradi, yang mengatakan bahwa selain si pelaku ini mengambil 43 juta rupiah, juga kan ada temuan, ada statement dikatakan bahwa telah terjadi hubungan badan. Apakah ini kemauan mereka sendiri, korban mau gitu, ataukah ini adalah sebuah hal yang dipaksakan? Kalau aku tangkap dari statementnya Kombes AD hari ini, ya dugaannya adalah mau sama mau. Tetapi kan ini semua bisa dibuktikan sebenarnya dalam otopsi ya. Karena di otopsi kan akan kelihatan. Kalau memang dia yang mau, pastikan adalah indikasi-indikasi yang menunjukkan wah ini dipaksa nih, atau wah ini memang sama-sama mau. Itu semua bisa dijawab dengan alat bukti adalah hasil otopsi nanti. Tetapi ini adalah bagian yang sensitif. Menurut aku juga apapun alasannya, jika memang terjadi, kalau aku baca komentar netizen dari pemberitaan ini bilang bahwa kayaknya nggak mungkin deh Anjas kalau mereka, ya mungkin mereka nggak ada hubungan, tetapi mereka mau melakukan hal seperti itu karena mereka ketemunya di kamar hotel. Nah, profil dari si pelaku ini juga ternyata diketahui bahwa Ahmad Arif R ini baru melaksanakan akad nikah di tanggal 17 Maret 2024 di Tangerang. Dan sebenarnya beberapa hari lagi dia ini akan menggelar resepsinya itu di Palembang, tepatnya di tanggal 5 Mei 2024 di rumah mempelai wanita. Jadi kalau kita lihat time frame-nya, ya aku nggak ngerti ya, 17 Maret 2024 akad nikah, terus juga usia dia 29 tahun, korban tuh usia 50 tahun. Secara physical appearance, menurut aku istrinya jauh lebih cantik karena kan lebih muda dan lebih semuanya, dan juga pengantin baru. Apakah ini adalah sebuah tipu muslihat yang dilakukan oleh Ahmad Arif? Dia ya mungkin flirting, melakukan hal-hal yang untuk menggoda, tapi tujuannya bukan karena dia cinta, tapi karena matre, dia ingin mendapatkan sesuatu hal di situ. Ya, ini potensinya adalah mengarah ke sana. Terus juga apa kemungkinan menurut kalian, apakah ini sudah direncanakan ataukah ini sebuah spontanitas? Kalau menurut aku sih ini udah direncanakan ya teman-teman. Kenapa? Ya pertama adalah ini kan mereka sudah kenal ya, sudah kenal lama. Kalau direncanakan itu kan mereka sudah rencanakan itu ada jeda waktu ya dari proses eksekusi dan juga ada jeda perencanaannya. Pertama, ini kejadian di hotel, artinya kan sudah booking dulu nih hotelnya. Kedua juga, ini sudah ada koper warna hitam tersebut. Kalau kita lihat kan kopernya cukup kecil ya dengan tubuhnya dari Ibu Rini ini kan cukup besar. Itu artinya kan dilakukan banyak hal agar bisa masuk ke sana. So, potensi sangat kuat ini sudah direncanakan. Apakah motif utamanya hanya karena uang 43 juta rupiah tersebut? Bisa aja sih. Karena mungkin kalau kejadian itu tanggal 24 April, sementara dia tanggal 5 Mei itu akan melaksanakan resepsi pernikahan di Palembang, mungkin dia sudah putus asa, dia sudah berjanji akan langsung ke resepsi, jadi dia nggak ada pikiran lagi, karena ya 43 juta rupiah mungkin bagi sebagian orang Indonesia, ya ampun itu mah uang kecil banget gitu loh. Ya maksudnya uang gede, tapi 43 tuh nggak worth it buat melakukan hal seperti ini. Tetapi bagi mereka yang memang lagi kepepet, jangankan 43 juta, 100 ribu aja mereka bisa sampai seperti itu. Apalagi juga kayak kasusnya tukang parkir yang waktu itu hanya berapa ribu rupiah pun dia nggak mau ngebayar, akhirnya melakukan seperti itu. Potensi sangat kuat, ini sudah direncanakan dan ini adalah tipu muslihat, dan dugaannya mereka memang si laki-lakinya ini sudah menjanjikan sesuatu hal kepada si korban, kemudian terjadi hubungan seperti itu, tetapi ada sesuatu hal yang mungkin mereka emosional, akhirnya tidak sepakat dan langsung terjadi peristiwa ini. Karena dengan begitu dia well prepare-nya, ini sih kayaknya nggak mungkin kalau langsung sifatnya adalah spontanitas. Terus aku lihat ya wawancaranya dari suaminya korban, Ganda Permana, pada saat ditanya nih di media TV One kan, ditanya bahwa apakah sebenarnya mereka ini ada hubungan apa gitu. Terus juga
kenal nggak selama ini? Aku tahu lah, mungkin mau dicari tahu adalah mengenai motifnya ya. Dari ganda permana hanya mengatakan, saya tidak tahu siapakah si pelaku itu, cuman saya tahu dia adalah auditor, rekan kerja dari istri saya. Apakah pernah mendengarnya? Oh tidak, saya tidak mendengar. Menurut aku sih ini bagian yang ada hal-hal sensitif yang mungkin tidak disampaikan ke media. Tetapi jujur, kalau aku lihat komentar netizen, ini sih banyak netizen yang sudah memprediksi bahwa ini mereka dugaannya adalah ada hubungan, kemudian terjadi perselisihan, kemudian lantas terjadi peristiwa itu. Ya, buat perempuan ya, dimanapun kalian berada, cukup aneh nggak kalau menurut kalian ketemuan sama seseorang tetapi di kamar hotel? Konteksnya mereka sama-sama kan hotelnya ini di Bandung ya teman-teman ya. Iya, masih di kawasan Bandung juga, dan aku lihat juga dari hasil visum ya, itu kan waktu disampaikan dari pihak kepolisian, area luka-luka yang cukup parah tuh di bagian wajah, terutama di bibir dan juga bagian kepala. Ya, kalian tahu lah ya, kalau orang lagi benci banget sama seseorang, itu kebiasaannya tuh suka melakukan hal-hal kasar tuh di bagian wajah ya, di bibirnya atau di mata dan sebagainya. Itu yang biasanya indikasinya ke sana. Dan kita lihat nanti sebenarnya apakah motifnya hanya pure gara-gara itu, atau bahkan dugaannya apa jangan-jangan si perempuan ini kalau memang benar mereka ada hubungan, dia nggak setuju kalau dia menikah mungkin dengan perempuan lain, apakah ada mengarah ke sana juga? Wah, ini pasti bakal complicated, dan kalau sudah ada update terbaru, kalian bisa tinggalkan update tersebut, informasi tersebut di kolom komentar video ini. Sementara, ini yang bisa aku update mengenai video ini, dan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.